Nah, jadi jumlahnya huruf yang dapat menyebabkan terjadinya bacaan panjang itu ada berapa gitu. Maka jawabannya jumlahnya huruf mad itu ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Karena kan huruf mim ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yang belum lancar, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya, kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut, semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah, dan juga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa mempercepat lancar dalam membaca Al-Quran, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Ini kami sama sekali tidak disponsori ya, sama sekali tidak di-endorse. Jadi ini kami menyarankan karena kami sudah membeli Al-Qurannya dan kami lihat Al-Quran ini sangat bagus sekali untuk membantu bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran agar bisa segera lancar. Karena di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya. Bahkan di bawah tulisan Arabnya itu ada 2 tulisan Latinnya seperti itu. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dulu kan tulisan Arabnya begitu. Kemudian ketika kita merasa bingung dengan tulisan Arab yang akan kita baca, maka kita bisa lihat tulisan Latinnya. Kita baca tulisan Latinnya, kemudian kita baca lagi tulisan Arabnya, seperti itu. Dengan kita latihan, rajin-rajin, latihan semacam itu, kami pikir dapat mempercepat agar bisa lancar di dalam membaca Al-Quran. Untuk pembelian Al-Quran ini ya, bisa melalui video yang kami buat ini, karena produknya sudah kami sematkan di dalam video ini. Dan untuk Al-Quran yang kami pegang ini yang ukuran besar ya, yang ukuran A4. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-28. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-28 ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-28 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini ya, maka hendaknya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-28 tadi itu. Nah, dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Sekarang mari sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini wa yuhadzirukumullah. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah, memiliki tanda baca fathah, atau memiliki tanda baca dhammah, harokat dhammah. Harokat dhammah itu bentuknya itu seperti ini. Harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Huruf ra memiliki harokat fathah, memiliki harokat dhammah. Maka huruf ra itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, sehingga kita tebalkan huruf ra-nya. Wa yuhadzirukumullah. Kemudian ini kita baca kumullah. Jangan dibaca kumulla, jangan. Kenapa kok lafaz Allah ini ditebalkan? Huruf lam jalalahnya kenapa kok ditebalkan begitu? Ini loh huruf lam jalalah yang tengah ini. Huruf lamnya lafaz Allah nih yang di tengah nih. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah, ya kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan kita. Nah, supaya mudah untuk diingat. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah atau sebelah kanan lafaz Allah ada ini. Ada harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah atau harokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim, huruf lam jalalahnya ditebalkan sehingga kita baca kumullah seperti itu. Atau misalnya di sininya nih ada harokat fathah atau tanda baca fathah, seperti ini bentuk tanda baca fathah tuh, seperti ini bentuknya. Misalnya di sini ada tanda baca fathah misalnya, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim, huruf lam jalalahnya tuh. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Yakni pertama tanda baca dhammah ini nih, yang kedua ini tanda baca fathah. Nah, itu yang dapat menebalkan lafaz Allah. Tebalkan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Kemudian di sini ada huruf alif lam, letaknya jajar begini. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya jajar seperti ini ya, maka di situ akan terjadi hukum tajwid, hukum lam ta'rif. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah hukumnya seperti itu. Ini huruf alif lam letaknya jajar. Setelah huruf alif lam di sini huruf lam nih. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian setelah huruf alif lam itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham nih. Huruf lam yang ini dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari mu ini langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini, ke huruf syamsiah yang ada tanda bacanya ini. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya tuh nggak ada tanda bacanya. Ini huruf alif lam letaknya jejer kan, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, nggak ada harokatnya, itu lam syamsiah tuh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nah, kemudian lafaz Allah ini dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Ketika kita ingin memulai menguasai, mempelajari tentang panjang pendeknya bacaan sehingga kita tahu di mana saja bacaan-bacaan panjang dalam Al-Qur'an, maka langkah pertama yang harus kita ketahui dan harus kita ingat, kita harus mengetahui dulu jumlahnya huruf mad itu ada berapa.
Jadi jumlahnya huruf yang dapat menyebabkan terjadinya bacaan panjang itu ada berapa gitu. Maka jawabannya jumlahnya huruf mad itu ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti yang tertulis pada rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam, seperti itu. Nah, huruf mad pertama, rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, itu huruf mad yang kedua. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Huruf mad yang ketiga, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, seperti itu. Nah, kemudian nantinya di dalam Al-Quran, untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, yang berarti huruf madnya itu kelihatan, dapat kita lihat. Ada alif sebelumnya harokat fathah, misalnya ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh, gitu. Kelihatan huruf madnya, tampak, bisa kita lihat dari segi tulisan, bisa kita lihat, gitu kan. Nah, kemudian nanti untuk menunjukkan tanda panjang, bisa juga huruf-huruf madnya itu dia tidak kelihatan. Nah, tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam, kelihatan alifnya, kelihatan waw sukunnya, kelihatan ya sukunnya, seperti itu. Enggak kelihatan seperti itu, tapi nanti diganti dalam bentuk seperti yang warna-warna biru itu. Nah, jadi yang warna-warna biru itu artinya apa? Sama dengan yang warna hitam. Nah, jadi yang warna-warna biru itu sama dengan yang warna hitam. Jadi pada dasarnya yang warna-warna biru itu adalah jelmaan yang warna hitam. Nah, seperti itu, supaya mudah untuk diingat dan dipahami. Kemudian kenapa lafaz Allah ini dibaca panjang begitu ya? Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru. Nah, kami ingatkan kembali bahwasanya rumus 3 yang warna biru itu sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemulah kita dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingganya ini lafaz Allahnya kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sesuai dengan rumus 3. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Kemudian di sini ada huruf fa, dia sukun. Kita itu kalau mengucapkan huruf fa itu seperti ini. Fa, fi, fu. Kalau dia sukun naf. Nah, jangan dibaca pa, pi, pu, jangan, tapi dibaca fa, fi, fu. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu, begitu. Nah, mengapa begitu? Karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nafsah, begitu ya. Kemudian ini kalau kita berhenti di sini kita baca nafsah. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Nah, ini kita berhenti di huruf H. Huruf H ini tidak dibaca panjang. Nah, maka apa tadi kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca nafsah, begitu. Kemudian nanti pasti akan bertanya-tanya, kok tadi dikatakan huruf H ini tidak dibaca panjang, sedangkan ini ada tanda panjangnya. Nah, ini namanya adalah mad silah qasirah. Ini mad silah qasirah. Nah, karena ini ada huruf ha dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup, oleh 2 huruf yang berharokat. Nah, jadi di sininya ini bukan huruf sukun, atau di sininya ini bukan sukun, begitu. Nah, dia di tengah-tengah huruf yang hidup nih. Nah, ini bukan huruf sukun kan, di sini bukan huruf yang mati kan, di sini juga atau di sini juga bukan huruf yang mati kan, dia di tengah-tengah huruf yang hidup kan. Nah,
maka terjadilah mad silah qasirah. Dan mad silah itu berlaku tanda panjangnya kalau kita wasolkan saja. Kalau kita wakafkan dia gugur tanda panjangnya itu. Nah, ini kalau kita tidak berhenti di sini. Nafsahu wa ilallah, sahu wa ilallah. Nah, baru berlaku tanda panjang hu ini. Nah, dibaca dengan 2 harokat. Tapi kalau kita berwakaf di mad silah, maka gugurlah tanda panjangnya. Nah, sehingga ini kita matikan kalau kita berwakaf di sini, maka kita baca nafsah begitu. Tapi kalau misalkan tidak berwakaf di sini, maka barulah berlaku tanda panjangnya ini. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan tandanya itu seperti ini. Nah, huruf H-nya bentuknya itu seperti ini. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak berhenti di tanda wakaf ini juga tidak apa-apa begitu. Ya boleh-boleh saja. Tapi di sini maksudnya itu berwakaf, berhenti ya lebih utama. Wa ilallah. Di sini ada lafaz Allah. Nah, tadi sudah kami ingatkan ya. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah atau ada harokat domah seperti ini, maka lafaz Allahnya, huruf lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim, tebalkan. Wa ilallah. Di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Ini sama nih, alif lam setelahnya huruf lam. Masih ingatkah tadi di atas apa hukumnya begitu? Nah, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi karena tadi di atas sudah kami jelaskan dengan detail. Lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya ini ya. Karena di atas hurufnya ada tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang sesuai rumus 3 kalau pada media gambar yang telah kami jelaskan tadi itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa ilallahil masir. Di sini ada alif lam setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf mim termasuk huruf qamariyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Dikarenakan huruf mim ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah ya, atau izhar qamari. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Terbaca dia dengan jelas. Kalau alif lam syamsiyah tadi huruf lamnya nggak ada tanda bacanya kan dia, nggak dibaca huruf lamnya, dia langsung masuk. Tapi kalau ini perhatikan nih, ada alif lam letaknya jajar, huruf lamnya ada tanda sukunnya. Terbaca hil. Nah, terbaca kan? Maka ini alif lam qamariyah. Hil, terbaca dia. Masir. Sir dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun begitu? Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Pada rumus 1 warna hitam, di situ dapat kita lihat ya. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Di atas harokat kasroh, ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang begitu. Contoh penerapan dalam bacaan seperti ini. Nah, ini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingganya si dibaca panjang. Si ini pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan. Jadi mad tabi'i bertemulah dengan huruf yang disukunkan. Dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan 2 harokat ya, atau 4 harokat atau 6 harokat panjangnya. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini. Kalau setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukun dibaca dengan 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui pada saat kita membaca Al-Quran itu kita baca dengan 2 harokat. Kalau 4 semuanya kita baca 4 harokat panjangnya. Tidak boleh selang-seling, harus konsisten seperti itu. Kemudian ini kalau kita berwakaf di huruf roh kita baca
masir. Jangan dibaca masiru, jangan. Nah, kenapa kok huruf ro ini kita matikan, kok kita sukunkan begitu? Nah, tadi sudah kami katakan ya, kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Nah, di sini huruf ro-nya tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan, seperti itu. Nah, berarti di sini huruf ro ini kedudukannya dia menjadi sukun, karena kita berhenti di huruf ro nih. Kedudukannya menjadi sukun, menjadi mati huruf ro ini. Bukan dia menjadi dhammah, tidak. Kedudukannya menjadi sukun. Kedudukannya menjadi sukun. Karena ini tadi kita matikan di sini, kita matikan. Jadi dia jadi mati, jadi sukun begitu. Jadi dikarenakan huruf ro ini sukun, kita lihat huruf ro sukun. Sebelum huruf ro sukun di sini ada huruf ya sukun. Ada huruf ro sukun, sebelumnya ada huruf ya sukun ya. Maka kalau ada huruf ro sukun sebelumnya ada huruf ya sukun, maka huruf ro dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, tipiskan masir. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.